Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang beserta di Maulana yang kecil tak dapat disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Maka masuk dalam kategori yang disebut ulama muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya menurut golongan ahli sunnah wal jamaah. Tapi lafaz hadis subuh ini saya ambil dari kitab Sahih Muslim. Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi meninggal tahun 261 Hijrah, meriwayatkan hadis ini dari gurunya bernama Imam Yahya Ibnu Yahya Al-Laitsi. Imam Yahya Ibnu Yahya Al-Laitsi meriwayatkan dari gurunya namanya Imam Malik bin Anas, atau yang biasa kita kenal dengan Imam Maliki, salah satu dari imam mazhab yang empat dan merupakan gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik bin Anas meriwayatkan dari gurunya bernama Imam Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri meriwayatkan dari gurunya yang merupakan seorang alim ahli hadis bernama Imam Abu Bakar Ibn Abdurrahman. Imam Abu Bakar Ibn Abdurrahman meriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Mas'ud Al-Ansari. Ansari berarti dia golongan orang Ansar, yaitu orang-orang Madinah yang menolong sahabat Nabi yang pindah dari kota Makkah Al-Mukarramah. Itulah silsilah dari Imam Muslim sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat Nabi ini? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang. Naha. Setiap larangan itu apakah otomatis kalau sudah dilarang haram? Tidak selamanya haram. Ada kalanya dilarang tidak sampai haram, hanya makruh saja. Makanya tidak bisa kita membaca hadis dipahaminya sendiri. Nabi melarang, oh kalau begitu haram. Dah baca apa analisa ulama, maka larangan haram. Naha, Nabi SAW melarang. Hadis ini disepakati ulama, makna naha di sini hukumnya haram, dilarang oleh Nabi SAW dan perbuatan itu haram. Dalam hadis ini ada 3 yang diharamkan. Inilah yang akan kita kaji subuh ini. Kita bahas satu persatu sampai masuk waktu sholat sunat isyraq. Lalu kita sholat sunat isyraq. Setelah itu kita bahas tanya insyaallah. Nah, apa yang dilarang Nabi? Yang pertama, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melarang an samanil kalbi. Saman, price, harga, hasil penjualan, duit. Al-kalbi, kalau qalbi, my heart, hati. Kalbi, my dog, anjing. Maka jangan katakan sabit kalbi, tambatkan anjing. Sabit qalbi, manajemen qalbu, bagaimana memanage hati. Ikutilah acara manajemen kalbu ternak anjing. Nah, yang pertama dilarang adalah thamanil kalbi, harga hasil penjualan anjing. Saya kalau membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat luar biasa.
Banyak para filosof yang dulu hebat, 500 tahun setelah dia mati, itu kata-katanya itu tak bermakna lagi, tak laku sekarang, ketinggalan zaman, jadul, sudah ditinggalkan orang, tidak relevan, tidak lagi sesuai dengan masanya. Tapi semua yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu, 1437 tahun sudah dia pindah, tetap relevan sampai hari ini. Tentang hasil jual beli anjing, sampai hari ini orang masih jual beli anjing. Ada mungkin dia tak makan anjing, tapi hobi ternak anjing, dia jual anjing. Ini haram ini, nggak apa-apa Pak Ustaz, kan yang penting keluarkan 2,5%. Pandai pula dia menghalalkan, buka bersama dari hasilnya, beli karpet masjid. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, bersedekahlah, wa anfiqu, berwakaflah min thayyibat, yang baik-baik. Yang tak baik Allah tak terima. Innallaha thayyibun, Allah Maha baik, Allah Maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Oleh sebab itu tentang masalah anjing ini luar biasa. Sekarang orang sepele saja memandang anjing. Inilah yang dikatakan oleh sahabat Nabi kepada tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in. Generasi pertama Nabi, setelah itu sahabat. Orang yang berjumpa dengan Nabi sahabat namanya. Orang yang berjumpa dengan sahabat namanya tabi'in. Sahabat ngomong, bicara kepada tabi'in. Apa kata sahabat? Yang kalian lakukan hari ini, hai para tabi'in, yang kalian anggap itu perbuatan sebesar ujung rambut, kami menganggap perbuatan itu sebesar bukit Uhud. Kalian menganggap ini sepele ini masalahnya, tapi kami menganggap ini sebesar bukit Uhud. Kenapa sebesar bukit Uhud? Man amsaka kalban, siapa yang memelihara anjing, naqasa min amalihi kulla yaumin qiratun, maka dikurangi pahalanya setiap hari qirat. Apa itu qirat? Sebesar bukit Uhud. Ini yang beternak anjing, yang memelihara anjing untuk hobi saja, untuk menyalurkan kesenangan saja, dan ini perbuatan sia-sia, amalnya dikurangi setiap hari sebesar bukit Uhud. Sementara amal dia sebesar bisul, tiap hari dikurangi sebesar bukit Uhud. Bisa ibu bapak bayangkan itu catatan amalnya, min kurang. Mati menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan menyangka sudah beramal, ternyata tak ada yang bisa dibawa untuk menolong. Makanya salah satu sifat orang beriman, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, salatnya khusyuk, tapi bukan sekedar amal ibadah, tapi juga dia mampu meninggalkan yang sia-sia. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, sanggup meninggalkan lagwi, lawa. Idza sa'ida al-khatib 'ala al-mimbar, kalau khatib sudah naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, janganlah kalian bicara. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu yaumal jumu'ati, kalau kau katakan kepada teman di sebelahmu, ya, sedangkan khatib sedang khutbah, faqad laghawta, kau sudah melakukan perbuatan laghaw. Laghaw, sia-sia, tak bermakna. Orang beriman sanggup meninggalkan perbuatan sia-sia, walaupun hawa nafsunya terus hobi, suka menengok anjing pudel, anjing macam-macam, anjing herder, harganya sampo anjing itu mahalnya, bisa menyekolahkan anak yatim MDA 3 bulan. Duduk pula anjing itu mandiri daripada dia. Pagi-pagi sudah membawakan anjing ke tempat buang air besar di tepi jalan. Berapa kali langkah dia melangkah ke situ, pergi pulang, lari-lari pula lagi. Sementara ke masjid kakinya tak pernah melangkah. Begitu dibuka buku catatan kaki, melangkahkan kaki. Keterangan bawa anjing. Bukan salat berjamaah.
Oleh sebab itu ini luar biasa. Maka lain lagi kalau anjing itu menjilat. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing itu menjulurkan lidahnya, ada ember tak tertutup baskom, lalu dijulurkannya lidahnya ke dalam, terkena lidahnya yang basah dengan air, fa ahriquhu, tumpahkan semua. Airnya banyak Pak Ustaz, tumpahkan semua. Setelah ditumpahkan tak cukup sampai di situ, maka baskom ember tadi mesti dicuci dengan 7 kali siraman. Salah satunya dicampur dengan air tanah, disamak, kata orang kita. Apa maknanya? Air liurnya yang setetes 2 tetes, lidahnya yang basah mengotori satu bejana, satu ember, satu mangkok itu, dan kena kelilingnya itu najisnya, maka dicuci bersih. Kalau tidak, maka menjadi dosa bagi orang yang menggunakannya. Sampai seharus itu ajaran Islam. Kita kalau baca surat At-Duha itu bertakbir. Acara berkhatam gaji, tradisi orang Melayu, anak perempuan malam berinai, malam berkhatam gaji. Kenapa berkhatam gaji? Supaya anak-anak gadis sebelum menikah khatam dulu gaji, baru menikah. Nanti dialah yang mengajar anaknya mengaji. Anak laki-laki lebih cepat lagi, sebelum bersunat, sebelum berkhitan, berkhatam gaji. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Anaknya bertanya, "Ma, kenapa tadi sebelum baca surat itu bertakbir? Kenapa tadi sebelum baca wadduha itu bertakbir?" Entahlah, pokoknya dari sejak mama kecil orang dah bertakbir. Takbir je lah. Kenapa bertakbir sebelum membaca itu? Karena Nabi bertakbir ketika turun surat Al-Duha. Ummu Jamil, istri Abu Lahab, sudah mengejek. Wadda'ahu syaitanuhu wa qalah. Tengoklah, setan Muhammad sudah meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan Nabi Muhammad itu bukan dapat wahyu dari Allah, tapi dapat bisikan dari setan. Lama wahyu tak turun, maka Ummu Jamil mengejek. Wadda'ahu syaitanuhu wa qalah. Tengok, setannya sudah meninggalkan dia, wahyu tak turun. Lama wahyu tak turun, sampai akhirnya Qaulah memasukkan tangkai batang sagu ke bawah kasur tempat tidur. Rupanya ada bangkai anak anjing. Tak tercium baunya karena di sana tingkat kelembabannya beda dengan kita. Tempat kita ini busuk bau, tak tercium, kering saja dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, buang. Tak lama sesudah itu datang Jibril membawakan wahyu, membantah ucapan Muhammad sudah ditinggalkan setannya. Dibantah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Allah tidak membiarkanmu ya Muhammad. Bertakbir Nabi Muhammad saking senangnya turun Al-Duha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau, Allah akan berikan untukmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril membawakan surat Al-Duha. Kenapa kau lama turun wahai Jibril? Sampai Ummu Jamil mengejek aku. Dia katakan setanku sudah pergi sehingga aku tak dapat lagi inspirasi untuk membacakan ayat-ayat. Kenapa kau lama tidak datang bawa wahyu? Apa kata Jibril? Kami tidak masuk ke dalam rumah. La nadkhulu baitan. Kami tak masuk ke dalam rumah kalau di rumah itu ada anjing. Jibril alaihissalam, malaikat rahmat, tak turun ke dalam rumah ada anjing. Makanya dalam hadis dikatakan innal malaikata la tadkhulu baitan. Malaikat tak masuk ke dalam rumah fihi kalbun, kalau di dalam rumah itu ada anjing. Memeliharanya dilarang Nabi. Air liurnya
mesti disama. Perbuatannya lawas sia-sia, belum lagi efek kesehatan. Bulu anjing terhirup perempuan yang sedang mengandung menyebabkan keguguran. Pastikan dengan dokter SPOG, spesialis kandungan, menyebabkan cacat, macam-macam. Oleh sebab itu saya tak bicara menurut aspek kesehatan, ini domainnya Pak Profesor Suhaimi. Dan kalau saya bicara tentang masalah kedokteran, lebih hebat pula Ustaz itu dari dokter lagi. Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Pak dokter pun heran. Kami 7 tahun belajar kedokteran tanpa koas tak pernah ini. Ustaz kok bicarain? Rupanya Ustaz itu berguru ke google.com. Maka itu biarlah menjadi domain para dokter. Saya hanya membahas yang ada terkait dengan masalah hadis, masalah fikih. Oleh sebab itu memang ada pengecualian, di antaranya anjing untuk menjaga rumah. Tapi kondisi rumahnya bagaimana? Ini banyak dijadikan orang alasan. Kamu kenapa merah anjing? Untuk jaga rumah Pak Ustaz. Padahal rumahnya di dalam kompleknya klaster, sekelilingnya di temboknya pakai kawat duri, kawatnya pula dikasih strom listrik. Untuk biar anjing juga lah. Untuk apa lagi anjing? Itu hanya anjing itu. Kawat duri dengan listrik itu sudah pencuri tak masuk. Dibuatnya lagi anjing, bukan pencuri tak masuk, malaikat tak masuk. Jadi itu alasan saja. Memang ada pendapat ulama Saudi Arabia, Syekh Ibn Utsaimin dalam Majmu' Fatawa Ibn Utsaimin. Kata dia, zaman sekarang, kenapa Ustaz kutip pendapat ini? Dia ulama zaman sekarang. Dan kata orang Saudi Arabia ini ketat Pak Ustaz. Maka saya ambil pendapat yang ketat dan sekarang. Kalau ada orang tinggal di gurun pasir, di orang Saudi Arabia, misalnya masih ada orang-orang Arab Badui yang tinggal di gurun pasir, takut kambingnya nanti diterkam serigala, datang pencuri, perampok, dia tinggal sendiri di tengah gurun. Nah itu boleh. Jadi kalau ada bapak ibu ingin betul piara anjing, tinggallah di tengah gurun sendirian. Demi kau ayah anjing, kan pindah ke tengah gurun. Tapi selama kita di Pekanbaru, aman, adab, ayam dan perampok, tak ada alasan. Menjaga kebun sawit sekarang dijaga orang semua. Ada security-nya, pakai ampang-ampang, mobil yang lewat diperiksa, paspor, KTP, kartu tanda pengenal, SIM. Jangankan maling, Ustaz aja payah masuk. Oleh sebab itu tidak ada alasan, jangan mencari-cari alasan. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hatimu, bahwa kau berlaku curang. Hati-hati, jangan permainkan. Kenapa kamu piara anjing? Ini untuk berburu di Pak Ustaz. Kan ada 3 itu katanya. Yang pertama jaga rumah, jaga kebun. Yang ketiga, pertama jaga rumah, yang kedua jaga kebun, yang ketiga itu berburu. Berburu kan boleh Pak Ustaz. Berburu apa? Zaman dulu orang berburu rusa, berburu kelinci. Lalu kemudian anjing itu menangkap, itu pun yang dididik. Anjing yang dilatih betul. Begitu kata dia tangkap, maka anjing itu menangkap. Stop, anjing itu berhenti, tidak dilanjutkannya gigitan. Itu yang boleh. Tapi kalau anjing itu tidak terdidik, begitu disuruh tangkap, disuruh berhenti, tak berhenti. Maka ini anjing tak lulus fit and proper test, tak layak. Dan sekarang orang berburu bukan pula untuk berburu rusa. Rusa sudah habis, hutan tak ada lagi. Orang berburu sekarang bukan pula untuk berburu kelinci. Orang membawa anjing berburu babi. Babi tak bisa dimakan. Berburu babi hutan. Lalu setelah dapat babi hutan dicincang banyak halus-halus, disebar dikasih lagi ke anjing. Mulut anjing bernajis, dia sendiri najis, dibawa pulang ke rumah, masuk ke rumah najis, kotor. Na'udzubillah. Hasil menjual anjing ini maka hukumnya haram. Air liurnya najis, memeliharanya mengurangi pahala sebesar bukit Uhud. Malaikat tidak turun sama sekali. Dan Nabi SAW secara jelas dalam 2 hadis riwayat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kullu dhinabin
setiap hewan. Nah, Rasulullah SAW, Nabi melarang kulla dinabin minas sibah, kulla, semua zinabin yang bertaring, minas sibah, binatang buas. Kalau dia burung, makhluk cakarnya. Tapi ayam juga ada cakarnya Pak Ustaz. Beda cakar ayam dengan cakar elang. Cakar yang ada, cakar ayam maksud saya, bukan cakar ayam yang pakai gula merah itu. Cakar kuku pada ayam itu tidak untuk mencabik-cabik, tapi untuk mengais. Itu beda. Sedangkan burung rajawali, burung elang, begitu dapat dia pakai untuk memoyak, mencabik. Jadi taring pada anjing itu sama dengan kuku yang tajam pada binatang burung unggas yang luas. Maka Nabi melarang. Dan dalam hadis yang kedua pula dikatakan kullu dzinabin, setiap binatang yang bertaring fa'akluhu haram, maka memakannya diharamkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang sekarang diajak berpikir logika-logika gila. Kenapa Ustaz bilang logika gila? Logika yang pakai akal, tanpa koridor, tanpa aturan, tanpa batasan hukum Islam. Pak Ustaz, ya, dari tadi Ustaz sudah 20 menit ceramah cerita anjing haram, air liurnya haram, bekasnya haram, memeliharanya haram. Kalau memang haram, kenapa diciptakan Allah? Nah, ini logika berpikir yang menyesatkan anak-anak muda kita sekarang. Kalau memang babi itu haram, kamu tak makan babi? Enggak, kamu muslim? Ya. Kenapa babi itu haram? Pokoknya haram kata Allah, haram kata Nabi, haram pokoknya. Kalau memang haram, kenapa diciptakan Allah? Allah ciptakan kan berarti untuk kita. Iya juga. Nah, makanlah. Ya, enak juga. Ada kan? Lagi di tempat kita banyak betul BPK. Sampai heran pegawai Badan Pemeriksa Keuangan dari Jakarta. Banyak betul BPK di Riau. Rupanya babi pangkalan. Kenapa Allah ciptakan? Saya ditanya sama mahasiswa, Pak Ustaz, kalau memang itu haram, kenapa diciptakan Allah? Kalian masuk UIN ini mahasiswa undangan apa ikut SNMPTN? Kami ikut SNMPTN Pak Ustaz. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Soalnya esai apa multiple choice? Multiple choice Pak, ABCD. Dalam ABCD itu berapa yang benar? 1 Pak. Berapa yang salah? 3. Kenapa dibuatnya yang salah 3? 1 benar. Untuk menguji Pak, mana di antara kami yang bisa memilih yang benar dan yang salah. Begitulah tentang babi dan anjing. Diciptakan Allah kambing, diciptakan Allah babi. Mana lebih banyak babi dengan kambing? Lebih banyak babi. Kalau kambing paling anaknya 2. Tapi kalau anjing babi, banyak sekali. Sampai 13 ekor. Makanya angka 13 itu disebut angka sial. Karena maaf cakap puting susunya cuma 12. Yang 13 itu bingung mau nyusu mana. Makanya ini adalah ujian. Aku beri kau ujian. Kambing mahal 2 juta, 2,5 juta. Mau akikah, mau kurban. Nah ini murah, banyak. Akhirnya muncul ijtihad orang sekarang. Yang haram itu babi. Kalau celeng boleh. Logika gila. Anjing tak ada dalam Quran. Tunjukkan saya mana ayat dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas yang mengatakan haram anjing. Mana Pak Ustaz? Logika gila dia aja. Maka membalas orang seperti ini pakai teori musyakalah. Senjata dia itu yang dipakai. Jadi kamu tak mau menerima hukum anjing haram karena tak ada dalam Quran anjing haram. Ya. Tadi kamu sholat zuhur. Sholat Pak, berapa rakaat? 4 rakaat. Tunjukkan saya mana ayat dalam Quran. Hai orang-orang beriman, sholat zuhur lah kamu 4 rakaat. Silent saja tak pakai suara. Ada? Tak ada. Dan di mana penjelasan itu? Dalam hadis Nabi. Makanya orang yang ingkar sunnah itu dia pasti makan anjing. Kenapa? Karena dia tidak meyakini hadis Nabi dan kata dia cukup dengan Quran saja. Orang yang mengatakan
cukup dengan Quran saja. Kalimatul haq urida bihal batil. Kalimatnya hak tapi maknanya batil. Atiullah, taat kepada Allah. Tengok isi Quran. Wa atiur rasul, ikutlah Rasul. Tengok sunnah Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang dibawa Rasul ambillah. Apa yang dibawa Rasul? Sunnah. Wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan kepada Al-Quran. Wa anzalna, kami turunkan ilaika, kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikra, az-zikra Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran kepada engkau litubayyina linnas, supaya engkau menjelaskannya kepada manusia. Penjelasan Nabi itu disebut dengan sunnah atau juga disebut dengan hadis. Makanya dalil dalam agama kita Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran nomor 1, tak ada dalam Quran, hadis. Tak ada dalam hadis, ijma', konsensus kesepakatan ulama. Di bawah itu qiyas, analogi. 4 saja. 10, yang 6 lagi ikhtilaf ulama. Sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, lalu kemudian qaulus sahabi, istihsan, istishab. Pokoknya semuanya ada 10 yang menjadi dasar pengambilan hukum dalam Islam. Jadi jangan dipotong kompas. Ini akibat dari tidak dipelajarinya ilmu usul fikih. Fikih itu apa Pak Ustaz? Hasil dari ijtihad ulama itu. Kalau perintahnya kuat, haram, wajib. Perintahnya kurang kuat, sunnah. Agak kuat tapi tidak terlampau kuat, sunnah muakkad. Larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Ilmu yang menggodok sampai keluar hukum wajib, haram. Sunnah, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Itu ilmu usul. Usul, dasar, sumber, pijakan, patokan, standar. Ini sekarang tidak lagi dipelajari. Akhirnya generasi kita hanya membaca, pandai menganalisa, tapi tidak punya kerangka berpikir yang benar. Ini pembodohannya luar biasa. Oleh sebab itu kita kaji subuh ini tentang 3 larangan, tapi terkait juga dengan hadis-hadis yang lain. Yang pertama, an-thamanil kalbi, harga hasil jual beli anjing. Yang kedua, adapun yang kedua yang dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah itulah yang dijadikan sebagai larangan yang merupakan Islam di ajaran kedua. Yang pertama, sholatlah, puasalah, zakatlah, infaklah, umrohlah, pergilah haji. Ini dia. Yang kedua, larangan. Maka dimanapun kita belajar, siapapun ustaznya, suruh larang, amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, an mahril baghi. Mahri duit. Apakah dalam bentuk duit, upah, mahril baghi. Baghi maaf cakap. Baghi artinya wanita tunasusila, prostitusi. Hasil dari prostitusi. Sekali lagi, yang diucapkan Nabi 14 abad yang lalu tetap relevan sampai hari ini. Subhanallah, na'udzubillah, masya Allah. Yang dulu dianggap sebagai zina, perbuatan haram, mungkar, penyebab dosa masuk neraka, hari ini justru dikatakan menjadi profesi. Apa namanya? Pekerja seks komersial. Itu yang punya istilah itu asli tak beragama. Orang yang membuat istilah ini, itu kalaupun dia Islam bapaknya, Islam ibunya, tinggal di negeri Muslim, itu sekuler habis. Mungkin tinggal Islam tradisi saja. Bagaimana dia bisa mengatakan itu pekerja seks komersial? Dan itu ditulis di koran, dipakai istilah PSK itu, na'udzubillah. Tak layak itu disebut di masjid rumah Allah. Tapi di masjid disebutkan, karena kita sedang membahas bagaimana perbuatan itu disebut sebagai pekerja. Sudah bagus dulu kata WTS, wanita tuna susila. Bagus. Ini orang kita ini berhalus. Kalimat yang pertama aja dulu
Tet. Itu kalau ada kata tak layak disebutkan bunyi sensor. Kalimat yang tak layak. Tet. Kemudian diperhalus lagi WTS, wanita tunasusila. Diperhalus lagi PSK, pekerja seks komersial. Bahkan diberikan izinnya bayar pajak. Itu uang yang haram. Nabi SAW menyampaikan ini 14 abad yang lalu. Maka dia sebut wa mahril baghi, hasil yang diperoleh dari prostitusi. Kalian melakukan perbuatan ini, apa tak takut kalian kepada Allah? Takut, Pak. Muslim takut sama Allah, takut. Lalu kenapa kalian masih menggeluti pekerjaan ini? Anak di kampung mau sekolah, bapak saya sudah tua umur 70, emak saya juga sudah tua renta, mau nanam padi tanah tidak ada, kami sehari-hari menjadi buruh tani. Itulah kata perempuan wanita tunasusila yang hasil wawancara di salah satu lokalisasi. Tuntutan kehidupan yang luar biasa. Oleh sebab itu ketika ada seorang ulama datang ke Turki, dia lihat banyak rumah, ada dia temukan rumah prostitusi. Lalu dia tanya kepada Erdogan, saya melihat di sini ada rumah prostitusi, kamu kan mau memproklamirkan negara Islam, kenapa ini kamu biarkan? Kata Erdogan, ini tidak dibiarkan, tapi ini tumbuh karena kebutuhan orang untuk makan. Saya konsen pada ekonomi. Kalau ekonomi tumbuh pesat, angka pekerjaan terbuka, lambat laun itu akan hilang otomatis. Tak selesai dengan ceramah. Haram, tapi mau kerja di mana? Makanya mesti ada sinergi, integrasi, bekerja sama antara ulama dengan umara. Ulama mengatakan haram, tapi angka ekonomi ditingkatkan, angka pengangguran ditekan, angka pekerjaan dibuka, barulah orang bisa selamat dari prostitusi. Tapi hadis ini mesti disampaikan, karena orang sekarang sepele saja. Beberapa waktu yang lalu PSK online, pesan BBM, WhatsApp, nomor silakan pesan, macam-macam bentuknya. Oleh sebab itu ini perbuatan la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina, innahu kana fahishatan, perbuatan itu nista, kotor, keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk sejelek-jelek perbuatan, dan hasil dari itu pula disebut dengan naha. Nabi SAW melarang perbuatan itu, dan tidak hanya itu, hasilnya juga diberikan ke anaknya, diberikan kepada orang tuanya, diberikan kepada negara sebagai pajak. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Rusak umat ini gara-gara perbuatan ini. Dan yang lebih bahayanya lagi adalah orang yang merasa dirinya bersih, suci, karena dia tidak menggeluti dunia itu, tapi dia dapat persen dari itu. Wah, ini luar biasa. Sebagai penjaga keamanan yang mengamankan prostitusi, kalian tak takut dengan prostitusi? Takut, Pak. Takut tak penyakitnya? Takut, Pak. Tapi tuntutan makan, mau tak mau, kenapa kalian bisa aman? Ada yang mengamankan kalian. Jadi yang kalian paling takuti apa nanti? Kalau sweeping FPI kalian, apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi yang kamu takuti apa? Kami takut andai nanti kebetulan saya mampir ke situ pas mau Ramadan, nanti ada sweeping FPI, kami takut. Mendengar kata itu, datang pula saya takut. Kalau sempat pas saya di sini ada FPI, ditangkapnya saya, masuk koran Ustaz Abdul Somad sedang dilokalisasi. Alhamdulillah. Padahal itu untuk suatu keperluan. Nah, jadi masalah ini sudah terjadi simbiosis mutualisme. Ada yang perlu, ada yang orang perlu makan, orang perlu minum, ada yang perlu air dingin karena suasana panas, ada yang menyediakan air es. Ketemulah dua keperluan yang saling membutuhkan. Terjadilah apa yang terjadi, perbuatan kotor. Berapa banyak istri-istri yang solehah, membaca Al-Quran, iktikaf di masjid, rajin berzikir, maaf cakap, kemaluan terkena sifilis. Apa sebab? Karena suami
melakukan perbuatan zina di luar kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sudah sampai ke Jakarta? Sudah. Tinggalnya di mana? Di hotel syariah. Alhamdulillah. Betapa senangnya hati ibu begitu mengetahui suaminya tinggal di hotel syariah. Kenapa? Karena begitu akan masuk, petugas akan nanya, KTP-nya Pak, ini siapa? Tapi berapa hotel syariah? Di Pekanbaru dihitung sendiri berapa hotel syariah yang menanyakan KTP, yang menanyakan identitas. Lalu pemilik hotel, security yang tidak mau tahu, pura-pura tak tahu. Anak lajang, anak gadis datang Sabtu malam, Ahad malam Minggu, masuk jam 10, keluar jam 12. Yang penting kan kami sediakan tempat. Masalah dia membuat zina itu bukan urusan kami. Tak bisa begitu. Kita akan dituntut di hadapan Allah, akan ditanya. Kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah saya pulang dari Dumai, ketemu dengan Bapak Ketua Masjid. Pak Ustaz, saya ini Ketua Masjid, tapi saya punya hotel. Oh, itu hotel saya. Siapa saja yang mau masuk ke dalam? Saya tanya, ini istri kamu? Iya Pak, mana surat nikah? Aduh, tinggal dulu surat nikah Pak. Keluarganya ada nomor HP-nya? Ada Pak, bisa ditelepon? Bisa, saya tanya. Udah nikah enggak kamu? Belum, ini kok udah punya suami? Jadi Bapak terus gitu ya? Saya tak mau makan duit haram karena saya ikut bersubuhan, ikut berkontribusi dalam perbuatan itu. Saya tak mau makan haram. Jadi gimana nasib hotel Bapak sekarang? Sunyi Pak. Dia istiqomah, orangnya ada di Dumai. Nanti saya jumpakan dengan Bapak. Di mana orang di zaman aneh bin edan bin ajaib ini, orang masih ada yang istiqomah untuk mencari makanan yang halal. Di zaman Nabi orang jahat ada, di zaman setan orang baik ada. Jangan katakan ini dunia ini udah hancur Pak Ustaz, setan semua ini. Enggak. Dulu orang baik-baik semua, kalangan salafus saleh baik semua. Enggak. Di zaman baik ada orang jahat, di zaman jahat masih ada orang baik istiqomah. Makna hasil prostitusi bukan saja pelakunya, orang yang memberikan izinnya. Pak Ustaz, ya saya dulu waktu muda di Pekanbaru di lurah Pak Ustaz. Oh mantap. Jadi ada salah satu salon itu saya yang mengeluarkan izinnya Pak Ustaz. Saya lah yang menandatangani itu jadi salon. Dan sekarang salon itu berkembang menjadi tempat prostitusi Pak Ustaz. Sekarang saya sudah tobat, berzikir, berdoa. Apakah mengalir dosanya Pak Ustaz? Saya bilang masih mengalir Pak. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat tradisi yang buruk, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang lain yang melakukannya, min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa mereka walau sedikit pun. Yang melakukan dapat 100, yang berkontribusi pun dapat 100, yang melegalkan dapat 100, yang mengamankan dapat 100, yang mengantarkan super taksi, ojek dapat 100. Mereka menyangka, ini apa salahnya dari airport, dari bandara. Bapak mau yang biar saya bawakan. Ustaz pernah tak ditawari? Pernah. Di mana? Di Mesir lagi. Super taksi. Disangkanya saya tulis dari Korea. Mereka saya nampak rambut lurus, mata ini Korea saya Korea. Saya bilang no, pakai bahasa Inggris. You want esek-esek? Saya bilang saya pakai istilah Mesir. Di Mesir kalau kita mau beli buku boleh nawar setengah harga. Tanya, ini beli bisa setengah tak? Karena saya mahasiswa. Pas dia nawar itu saya bilang bisa harga setengah tak? Saya mahasiswa Azhar. Langsung maju dia. Saya mahasiswa Azhar. Artinya apa? Orang-orang yang menawarkan jasanya, yang mengantarkannya, security yang mengamankannya, pemilik hotel yang membiarkannya, penguasa yang memberikan perizinannya, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haram makanan itu diberikan ke anak, diberikan ke istri, dibawa ke masjid, berinfak, bersedekah, ditabung, dibawa ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, la labbaik wa la
panggilan. La sa'dai kau tak dapat kebahagiaan, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Oleh sebab itu amal ini nauzubillah tertolak karena unsur yang haram di dalamnya. La ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik, wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. La yushkanna ayyab'atsallahu 'alaikum 'iqaban, kalau kamu tak lakukan, aku khawatir kata Nabi akan diturunkan azab kepada kamu. Tsumma tad'unahu, bolak-balik kalian minta di tanah lapang, ya Allah, istighosah kubra, tolong kami ya Allah, angkat musibah ini ya Allah. Falas mustajab lakum, doa kamu tak dikabulkan karena lidah kamu makan haram, darah yang mengalir dalam tangan diri kamu haram, darah itu masuk ke dalam jantung, jantung menyemprot ke otak, otak menerima darah haram, akhirnya pikiran haram, pandangan haram, telinga haram. Kita yang melihat heran, kenapa ini orang punya kekuasaan 5 tahun, 10 tahun tidak ada programnya yang baik walau sedikit. Program pengentasan buta huruf Al-Quran tak ada, program membantu guru-guru MDA tak ada, program untuk meningkatkan zakat tak ada. Kenapa orang ini Islam tapi tidak ada program yang mendukung agama Islam? Karena terlalu banyak makan haram sehingga tak terlintas sedikit pun yang baik-baik. Maka kalau sampai subuh ini bapak ibu ringan mata terbuka, ringan kaki melangkah, tangan menghayung datang ke rumah Allah, salah satu ciri selamat makan haram. Walaupun ada setetes dua tetes, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah terlalu banyak makan haram, di setel penjam weker itu 3 tak bangun. Lelap telinga ribuan. Apa sebab? Karena makanan haram itu luar biasa pengaruhnya. Jangan heran anak-anak saya ini Pak Ustaz, kenapa dibawaannya mau haram saja? Dibawa ke masjid tak tahan, pergi ziarah kubur malah foto-foto selfie. Kenapa haram saja kerjanya? Saya kasihkan Quran Android, malah game online. Jangan tersinggung ya, mungkin terlalu banyak disuapkan. Hasil dari prostitusi. Ustaz dengan sembarangan menuduh saya prostitusi. Saya tidak terlibat dengan prostitusi, melakukan prostitusi tidak, tapi berkontribusi, bersaham dalam dunia prostitusi. Nauzubillah. Seorang sahabat ustaz pakai baju jaket kulit panjang, pakai celana jeans, pakai topi, main golf, masuk ke hotel. Dek, kami dari luar kota nih, ber-7 orang mereka masuk. Tolong sediakan. Ya tahu sendiri, dia datang. Berapa? 7. Datang BTS 30. Nah, yang satu itu Pak Ustaz, begitu menengok kami langsung lari ke belakang. Mungkin kenal dia dengan saya. Jangan-jangan jamaah saya. Itu kata dia. Begitulah kacaunya. Ini akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak peneliti-peneliti kita sudah meneliti, membuatkannya dalam novel semi fiksi, menceritakan bagaimana dunia prostitusi. Maka ini mereka tidak sendirian menanggung dosanya. Karena orang ini kan menganggap itu kan biasanya. Tidak, semuanya ikut. Yang diam, yang memberikan fasilitas. Nauzubillah. Larangan yang ketiga yang diharapkan Nabi, wa hulwanil kahin. Hulwan diambil dari kata halu, halawah, manisan. Orang Melayu membuat manisan. Apa namanya? Halwa, halawah, manis. Kahin dukun, manisan dukun. Kenapa disebut manisan dukun? Upah yang diterima oleh dukun karena dia mendapatkannya tidak dengan kerja keras. Maka upah dukun itu haram. Sekali lagi, 3 kali lah Pak Ustaz. Iyalah, ini yang terakhir. Semua yang dikatakan Nabi 14 abad yang lalu relevan sampai hari ini. Dia cerita tentang orang jual beli anjing. Anjing diperjualbelikan sampai hari ini. Nabi bercerita tentang upah prostitusi, dunia prostitusi pesat sekarang, bahkan prostitusi internasional.
webnya ada, laman webnya ada, tinggal pilih saja mau yang putih macam telur ayam rebus dikupas atau yang hitam macam pantat kuali. Ada dunia prostitusi. Yang ketiga adalah dunia perdukunan, upah hasil yang diterima dari seorang dukun haram. Tak ada kait mengait dengan kami Pak Ustaz. Siapa bilang tak ada kait mengait? Memang dia tidak dukun, tapi konsultan Hong Shui and Feng Shui. Kapak kantornya di sini, iya. Matahari terbit di mana? Sana. Ini kurang tepat. Makanya Bapak selama ini agak pusing kepala kan? Betul. Memang kita ini harus geser. Ini harus ada ikat arwana di sini. Mas Koki dan cocok. Ini harus ikat. Ini harus ada pokok ini Pak Ustaz. Ini pohonnya harus begini. Maka orang yang bekerja itu hasilnya haram. Kahin dalam bahasa Arab dukun dibagi dua. Yang pertama kahin, yang kedua disebut dengan arraf. Apa beda kahin dengan arraf? Kahin berkonsultasi dengan jin, dia berteman dengan jin. Sedangkan arraf tidak pakai jin. Nampaknya telinga kamu begini, ini cocoknya tak cocok kerja di laut, anginnya kencang. Cocoknya kerja di darat. Lahirnya bulan apa? Saya lahir bulan Mei Pak Ustaz. Ini batunya kok merah, cocoknya hijau. Tidak cocok. Maka ini termasuk araf. Kedua-dua konsultan ini sekarang orang tidak menyebutnya dukun. Dukun zaman dulu itu sangat, baju hitam, celana hitam, kumis tebal, rambut gimbal, gelang akar bahar tebal, cincin sampai 10. Dulu begitu. Sekarang penampilannya pakai jas, pakai dasi, maju, tren. Ini siapa nih? Penasehat spiritual. Isinya dukun juga. Casingnya saja yang berubah. Siapa yang berkonsultasi suka berkawan dengan dukun di Pak Ustaz? Mimpilah dia di suatu malam. Dalam mimpinya itu dia melihat ada anak kecil menarik mahkota. Dia peraja pakai mahkota. Nampaknya anak kecil menarik mahkota. Besok pagi disumpulkan semua IDD, Ikatan Dukun-Dukun Indonesia. Dukun, ya, tadi malam aku melihat ada anak kecil menarik mahkota dari kepalaku. Kira-kira apa pendapat kalian? Wahai Tuan, ini artinya tahun ini ada anak kecil yang lahir, dan anak ini nanti akan dewasa. Dia akan merampas kekuasaan. Takut dia. Siapa yang menimbulkan ketakutan? Dukun. Yang takut itu siapa? Farao. Bahasa Arabnya Fir'aun. Fir'aun yang gagah perkasa, yang membangun piramid sampai hari ini tak terpecahkan. Bagaimana cara arsitek membangun piramid? Tapi ternyata takut. Takutnya itu siapa? Dukun yang membisikkan ketakutan. Bapak harus potong anak-anak ini. Jadi anak ini lahir, ya. Bagaimana cara saya? Sembelih hidup-hidup. Itu yang diceritakan di awal-awal Al-Quran surat Al-Baqarah. Yudzabbihuna abna'ahum. Anak laki-laki disembelih hidup-hidup. Wa yastahyuna nisa'ahum. Anak perempuan dibiarkan hidup. Ternyata kalau sudah setan membisikkan kepada anak bayi yang tak pandai berjalan pun orang jadi takut. Jangan heran orang gagah perkasa, ganteng, pejabat, punya kekuasaan, takut sama kucing hitam. Siapa yang membisikkan takut? Dukun. Jangan heran orang yang tegap, cerdas, S2, S3, intelektualnya tinggi, orangnya akademis, tapi takut sama ular. Kenapa? Dukun membisikkan. Kamu hati-hati. Ini ada ular hitam masuk ke rumah ini, nampaknya tak lama lagi mau jatuh. Menurut primbon yang saya baca, apalagi ini terjadi pada Kliwon Jumat pagi jam 9. Hati-hati, waspadalah. Ketakutan alladzi yuwaswis fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin membisikkan ke telinga dukun menyampaikan itu. Inna fariqam minal insi, ada sekelompok manusia ya'udzuuna birijalin minal jin,
Mereka berteman dengan jin, meminta perlindungan jin. Ada MOU antara dia dengan jin. Fazaduhum rahaqa. Mereka makin durhaka dan makin maksiat, makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam tegas dalam masalah ini. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia dengan ucapan dukun itu, falam tuqbal lahu salatun arba'ina laila, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man ata arrafan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka kafirlah dia terhadap apa yang sudah diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ramalan-ramalan, bekerja sebagai peramal, kirimkan ramalan Anda di koran ini, maka akan dapat honor dari menulis ramalan itu. Ramalan dari 1 Agustus sampai 1 Maret, orang pemilihan ramalan. Bintang Anda Gemini, jangan transaksi Rabu pagi, Anda akan sial, tak jadi. Pedagang, bisnismen, mau deal, Pak, kita deal apa tidak? Saya jawab 5 menit lagi, tunggu sebentar, buka laptop, www.ramalan.com. Bahkan tak sedikit dari umat Islam yang membayar 2.000 per SMS, konsultasi ramalan, macam-macam. Dari mulai mama-mama yang banyak ini, ustazah mama, dukun pun mama, udah mati dah, Mama Loren, digantikan oleh mama-mama yang lain. Mama-mama yang agak baik sedikit, Mama Lemon. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hasil menulisnya, hasil konsultasinya, hasil SMS-nya, zaman berganti, musim berubah, dukun tetap eksis, malah lebih hebat dengan cara-cara yang luar biasa. Dulu dukun itu tradisional, dia punya rumah, punya praktek, orang datang ke dukun. Sekarang enggak, dia yang datang ke rumah kita, ke kamar kita, masuk ke rumah kita, masuk ke kamar tidur kita, ketik reservasi dukun, kirim ke 9090. Luar biasa. Oleh sebab itu, maka yang dipesankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini relevan. Yang membayar, yang mengupah, yang bertanya, yang minta pendapat, maka rusaklah dia. Yang menerima, yang memakan hasilnya. Bapak lihat itu di TV. Kalau sudah tahun baru Desember mau masuk Januari, semua peramal-peramal muncul, semua prediksi-prediksi datang. Ketika muncul itu siapa dulu? Dukunnya para artis. Semua artis-artis ternyata, pelawak-pelawak ternyata berkonsultasi ke dia, bermusuhan dengan Adi bin Slamet. Akhirnya berita itu hilang. Itu sebenarnya Allah ingin membukakan. Begitulah mereka meminta. Ujung-ujungnya kemana? Ke Nyi Roro Kidul, penjaga Ratu Pantai Laut Selatan. Nyi Roro Kidul itu apa? Jin, setan, iblis. Sampai ada orang mewakafkan satu kamar khusus, dicat dengan warna hijau semua, dengan lukisan, dengan sajen. Gila, luar biasa. Cerdas secara intelektual. Mungkin dunia ekonomi titelnya SE, sarjana ekonomi, MBA, Master Business Administration, tapi pemahamannya tentang setan masih menyembah kepada setan. Menyediakan kamar khusus, lantai-lantai ganjil, nomor kamar ganjil, takut ditempati nanti. Kemana letak iman kita kepada Allah? Sampai berpengaruh keyakinan kepada yang lain, rusak tauhid, akidah kepada Allah. Makanya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampuni dosa yang lain. Apa yang dimuliakan Allah, bapak ibunya saya demi Allah sedikit pun tak ragu. Karena yang datang pengajian subuh itu, kalau pengajian zuhur masih level kelas ekonomi kan. Pengajian subuh ini sudah VVIP. Di rata-rata yang lolos iktikaf semua, hari libur bisa datang. Bapak ibunya sudah selamat, tapi lingkungan kita ini video akan di-upload, akan didengar oleh orang yang tak pernah ke masjid. Dia mendengarkan santri tanpa pesantren, tak pernah jumpa ustaz, tak pernah datang ke masjid. Tapi insya Allah mungkin dia tak mendengar, dipostingkan orang terdengar.
maka perlu disampaikan ini tentang masalah hasil jual anjing. Maaf kasar cakapnya, tapi begitu bunyi hadisnya. Samanil kalbi, tentang hasil prostitusi. Maaf, ini tak layak disebut, tapi begitu bunyi hadisnya. Mahril baghi, tentang keluaran kahir, dukun. Tiga-tiga ini masih eksis sampai sekarang. Anjing, buka web www.google.com, anjing terbaik ente. Anda mau anjing jenis apa? Ini gambarnya, kirim online. Nih, mau suaranya, ketik, keluar bubuknya langsung. Mau warnanya apa? Makin hebat alat telekomunikasi, makin canggih internet. Ketiga-tiga unsur ini bisa online, bisa konsultasi secara online, dan bayaran dengan langsung ke nomor rekening. Makin canggih. Dulu orang malu, kamu mau kemana? Aku mau ke dukun. Ah, nanti malu dah, tertangkap saya. Sekarang orang dari kamar pribadinya bisa konsultasi hanya dengan SMS, internet, web, blog, FB, Twitter. Ini semua adalah alat. Kalau alat yang kita pakai itu yang baik, dia semacam pisau, insya Allah datang manfaatnya. Tapi kalau tidak, anak menantu cucu kita di masa akan datang, hadis-hadis Nabi ini mesti disampaikan. Kalau tidak, hancurlah umat ini. Generasi ini menjadi generasi yang tak terselamatkan. Dunianya rusak, akhiratnya kacau. Dunianya hancur, akhiratnya neraka jahanam menanti dia. Makanya buah dari pengajian adalah amal. Setelah mengaji masalah anjing ini, balik dari sini yang pertama dilakukan, jangan makan lontong dulu, lepaskan anjing. Udah lepaskan anjing, baru sarapan pagi. Yang selama ini masih terkait dengan dunia prostitusi, perizinannya, hotelnya, menyediakan kamarnya, nawar-nawarkan orang di airport, mengantarkan transportasinya, apa boleh buat? Istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Yang selama ini terkait masih hobi-hobi buka ramalan-ramalan, minta-minta pendapat, minta tolong kepada jin, kepada setan, maka berhentilah, karena buah dari pengajian adalah amal. Orang yang bertambah ilmu tidak bertambah amal. Orang yang bertambah ilmu tidak bertambah rasa takut kepada Allah. Falam yazdad illa bu'dan. Dia bukan makin dekat, tapi dia makin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah hadis yang kita kaji pada subuh kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik, yang buruk dari hamba Allah yang baik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran mubarakan fihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan tanya jawab setelah salat sunat isya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.